Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Utami Dewi Ningrum, dosen tetap pada Prodi PPKN FKIP Universitas Terbuka, serta sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Sejarah dalam PIPS dengan kode PSOS 4204 dan bobot 3 SKS. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyimpulkan pemahaman konseptual dan metodologis tentang sejarah sebagai ilmu, sekaligus melatih keterampilan mereka dalam menerapkan pengetahuan sejarah dalam konteks pembelajaran. Dalam mencapai tujuan tersebut, mahasiswa dapat mempelajari materi yang disediakan dalam buku materi pokok yang bersih 9 modul, yaitu pengertian dan konsep sejarah, sejarah sebagai ilmu, fakta sejarah dan metode sejarah, konsep waktu dan periodisasi dalam sejarah, kausalitas dan eksplanasi sejarah, waktu dan periodisasi sejarah, nilai, fungsi, kegunaan, dan kedudukan sejarah, serta historiografi, dan yang terakhir adalah model pembelajaran sejarah. Proses pembelajaran diselenggarakan selama 16 minggu melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan sistem belajar mandiri yang didukung dengan buku materi pokok berbentuk cetak maupun digital, serta layanan bantuan belajar dengan modus tutorial online dan tutorial tatap muka. Dalam metode pembelajaran tersebut, mahasiswa didorong untuk aktif membaca, menelaah, berdiskusi, dan mengerjakan tugas-tugas reflektif yang relevan dengan konteks ilmu sejarah dan pembelajaran sejarah. Penilaian dilakukan dengan komposisi 30% nilai tutorial yang mencakup partisipasi diskusi dan tugas, serta 70% dari ujian akhir semester. Berikut adalah dokumentasi dari implementasi layanan bantuan belajar dalam modus tutorial online yang saya laksanakan dalam mata kuliah Ilmu Sejarah dalam PIPS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bapak mahasiswa. Terima kasih ya atas kehadirannya pada pertemuan perkuliahan kita yang terakhir di semester ini. Nah, kita flashback dulu kali ya untuk pertemuan sebelumnya. Kita kan sudah membahas nih materi yang ada dalam modul 8 mengenai historiografi, baik secara umum maupun perkembangan historiografi di Indonesia. Pada pertemuan terakhir ini, kita akan mempelajari modul 9, yaitu model pembelajaran sejarah. Tentu Ibu Bapak udah ada ya yang mulai membaca materinya dalam e-learning atau pada modulnya. Nah, materi yang akan saya sampaikan dalam pertemuan ini akan dapat memperkaya ya pemahaman Ibu Bapak tentang model pembelajaran sejarah, yaitu tentang penggunaan karya seni dalam pembelajaran sejarah. Sebentar, saya share dulu materinya. Sudah muncul, Ibu Bapak? Sudah terlihat dengan jelas, Ibu. Oke, baik. Baik, kita akan mulai materi untuk hari ini. Nanti jika dalam proses penyampaian ada yang ingin Ibu Bapak tanyakan, bisa langsung raise hand ya. Nanti akan kita diskusikan bersama. Nah, materi hari ini kita akan membahas mengenai karya seni sebagai media pembelajaran sejarah. Apa aja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Ada 3 tema. Yang pertama adalah tentang latar belakang penggunaan karya seni dalam pembelajaran sejarah. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk karya seni yang efektif dalam pembelajaran sejarah. Dan yang terakhir adalah manfaat integrasi karya seni dalam pembelajaran sejarah. Nah, kita masuk dulu nih ke latar belakangnya ya Ibu Bapak. Saya mau tanya dulu nih ke Ibu Bapak. Apa sih permasalahan yang biasanya muncul dalam pembelajaran sejarah? Yang mau jawab? Oke.
Kita lanjut aja ya. Nah, berdasarkan penelitian yang saya lakukan ya dan apa yang saya baca, setidaknya ada 3 hal yang banyak dialami dalam dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama adalah eh, pembelajaran tersebut terfokus pada hafalan, kemudian kurang relevannya antara materi dengan apa yang dialami oleh siswa, dan yang terakhir adalah kurangnya kreativitas dalam pembelajaran tersebut. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian saya menawarkan gitu ya sebuah media baru yang sekiranya dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah, yaitu dengan karya seni. Ide ini sendiri saya temukan dalam pengamatan secara spontan saat saya mengakses beberapa karya seni dan juga pengalaman di lapangan yang saya lakukan sendiri dan pengalaman dari teman-teman sejawat. Kemudian saya tindak lanjut lagi dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana sih karya seni dapat menyuarakan pengalaman perempuan yang tersisih. Itu penelitian yang sedang saya lakukan tahun ini. Jadi insya Allah nanti hasilnya dapat juga nanti saya sampaikan dalam pembelajaran di semester berikutnya untuk ibu bapak mahasiswa. Nah, kenapa sih harus karya seni gitu ya? Mungkin ibu bapak bertanya-tanya, karena saya kemudian juga menemukan konsep Trisakti Jiwa dari Ki Hajar Dewantara, di mana melalui seni pendidikan tidak hanya dapat menyentuh aspek intelektual, tapi juga dapat menyentuh emosi dan moral siswa secara utuh gitu. Jadi dengan mempelajari seni ini kita bisa jadikan sebagai salah satu solusi yang kreatif untuk mengatasi keterkhususan antara emosional dalam mempelajari sejarah. Dari situ saya melihat bahwa karya seni menjadi hal yang penting dan dapat menjadi cara baru untuk bisa menjembatani generasi muda yang sekarang banyak menggunakan atau sangat dekat dengan media visual dan media-media yang interaktif. Jadi karya seni ini bisa digunakan. Nah, tapi sebelum kita menggunakan karya seni dalam pembelajaran ini, kita juga harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama, bahwa karya seni ini memiliki unsur imajinasi. Jadi, saat menggunakannya, kita tidak langsung menerimanya begitu saja tanpa berpikir secara kritis dan membandingkannya dengan sumber lain. Tapi kita perlu ketahui bahwa karya seni ini dapat memantik diskusi atau memantik hal yang lebih dalam gitu dari sebuah peristiwa sejarah. Nah, selain itu kita juga harus memahami bahwa karya seni ini diciptakan dalam rentang waktu yang panjang. Bisa jadi diciptakan saat itu juga, atau bisa jadi diciptakan setelah peristiwa tersebut selesai seperti itu. Jadi kita harus kritis dalam menggunakan karya seni tersebut. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk karya seninya? Nah, ada 4 macam yang akan saya contohkan ya. Kita bahas dulu yang pertama itu tentang seni musik. Nah, seni musik ini banyak sekali fungsinya. Eh, Setidaknya ada 2 yang akan saya sebutkan. Jadi dapat memantik peristiwa sejarah dan juga dapat membantu siswa memahami konteks emosional dan suasana pada zaman tersebut. Nah, untuk karya seni lukis ini, Ibu Bapak dapat mengaksesnya secara online maupun offline. Nah, kalau secara offline, Ibu Bapak dapat menggunakan sumber seperti Rijksmuseum, Leiden University, atau British Library. Kemudian untuk sumber yang offline, Ibu Bapak bisa datang ke pameran seni. Mungkin di kota-kota atau di dekat tempat tinggal Ibu Bapak ada pameran seni, Ibu Bapak bisa ajak siswa-siswinya ke sana. Seperti itu. Di sini saya akan contohkan ya salah satu lukisan atau karya seni yang diciptakan pada sekitar tahun 1597-an. Ini menggambarkan suasana pasar di Banten pada tahun 1596. Kalau di sini kita lihat ada beragam masyarakat di sini, yang di sebelah kiri, yang di lingkaran merah ini ada, kalau dari eh, apa gaya berpakaiannya itu adalah orang Portugis atau Spanyol ya. Kemudian yang di dalam kedai-kedai ini kita juga bisa melihat ada penduduk pribumi yang sedang menjual komoditas di pasar. Kemudian ada perahu juga kita bisa lihat di sini, dan ada juga perempuan-perempuan yang ada di sebelah kanan di dekat pintu. Nah, sosok-sosok ini mungkin tidak banyak dibahas di dalam buku sejarah, dan mungkin saat pelajaran itu siswa hanya membaca teks, tapi dengan kita melihat karya ini, siswa kemudian bisa berimajinasi, oh, suasana pasar di Banten pada saat itu
ada beragam etnis, kemudian ada beragam gender, apa saja eh, barang-barang yang ada di sekitar situ itu bisa muncul dari karya seni tersebut. Nah, kemudian ini beberapa pameran seni yang sekiranya bisa didatangi oleh siswa-siswi. Ini saya contohkan ya, yang ada di Yogyakarta, kemudian juga yang ada di Jepara. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada karya seni berupa teater atau drama. Nah, teater atau drama ini memiliki fungsi untuk membangun keterlibatan emosional yang mendalam bagi siswa. Kemudian, siswa juga dapat memahami motif, dilema, dan nilai yang mempengaruhi keputusan pada saat peristiwa tersebut terjadi. Sumber-sumbernya bisa Ibu Bapak dapatkan dari penunjukan seni atau juga pementasan yang dilakukan secara berkelompok di kelas yang Ibu Bapak ampu. Itu saya akan contohkan. Ini ada pertunjukan seni yang dilakukan oleh Indonesia Kaya ya. Ini ada di Jakarta. Ini yang gambar pertama itu tentang perempuan karena ini bertepatan dengan Hari Ibu dan yang gambar kedua dia tentang Cut Nyadin. Selain itu saya juga akan mencontohkan pertunjukan seni atau pertunjukan drama yang sudah dilakukan oleh teman sejawat saya itu Ibu Prila di kelas 10 SMAK 5 Penabur Jakarta. Jadi di sini beliau meminta siswanya untuk membuat eh, drama yang menggambarkan kerajaan Islam dari masa Demak hingga Mataram Islam. Jadi siswanya diminta untuk berakting seperti apa yang digambarkan di dalam buku. Dan selanjutnya ada seni musik. Nah, di sini ada beberapa gambar nih Ibu Bapak. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Gambar yang pertama ini siapa? Ini gambarnya Ismail Marzuki ya Ibu Bapak. Nah, jadi kalau menurut Purnawan Basundoro, itu musik ini memiliki gambaran peristiwa yang faktual pada zamannya sehingga lirik lagu yang ada di dalam musik tersebut dapat digunakan untuk menjadi sumber tambahan dalam memahami peristiwa sejarah. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk Ismail Marzuki ini mungkin kalau Ibu Bapak ini pernah mendengar lagu Halo Halo Bandung itu diciptakan oleh Ismail Marzuki ya. Jadi lagu Halo Halo Bandung ini untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api yang pada saat itu terjadi di Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Jadi misalnya ibu bapak sedang mengajarkan tentang peristiwa revolusi nih yang ada di Bandung ya untuk peristiwa revolusi secara keseluruhan. Itu ibu bapak bisa memulai kelas dengan menyanyikan dulu lagu Halo Halo Bandung sehingga siswa-siswinya nanti bisa merasakan oh peristiwanya atau mungkin suasana zamannya seperti itu ya yang ada di lagu bahwa waktu itu masyarakat Indonesia mencoba untuk merebut kembali kemerdekaan yang coba diambil alih oleh Belanda waktu itu. Nah, kalau di gambar yang kedua ini ada gambar kaset saya dapatkan dari museum di Lokananta. Ini adalah kumpulan lagu tentang Ganevo ya, Games of the New Emerging Force. Jadi itu adalah pelaksanaan pesta olahraga negara-negara yang disebut berkembang pada saat itu. Jadi ini adalah event olahraga internasional yang berlangsung pada tahun 1963 diprakarsai oleh Soekarno ya untuk menandingi Olimpiade yang waktu itu dilakukan oleh negara-negara maju. Nah, Ganevo ini diciptakan oleh Asmono Martodipuro. Jadi kalau misalnya ibu bapak sedang menceritakan tentang periode pemerintahan Soekarno bisa menggunakan lagu ini untuk mengingat kembali ini atau untuk mengajarkan kepada siswa bahwa ada loh upaya Indonesia untuk bisa terlibat dalam dunia internasional melalui Pekan Olahraga atau Pesta Olahraga Internasional. Seperti itu. Nah, kalau di gambar yang ketiga ini ada cuplikan lagu dari Cindy Senora. Kalau ibu bapak mungkin waktu itu mas apa ya bertumbuh di tahun 1998-an, ini lagu cukup terkenal ya karena lagu ini menggambarkan apa yang terjadi pada saat itu. Jadi waktu itu ada krisis moneter, semuanya serba susah, mau membeli susu susah. Nah, lagu ini menceritakan hal tersebut. Jadi untuk bisa mengajarkan kepada siswa dan siswi ibu di kelas bisa menggunakan lagu ini. Jadi menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu. Dan yang gambar terakhir ada yang tahu?
Ini adalah Munir ya. Jadi beliau adalah tokoh yang pada saat masa reformasi memperjuangkan HAM di Indonesia, namun beliau kemudian dibunuh di udara gitu. Nah, lagunya itu bisa didengarkan di lagunya Efek Rumah Kaca yang berjudul Di Udara. Jadi Munir ini dibunuh di pesawat saat dia ingin memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia seperti itu. Nah, untuk karya seni yang berikutnya itu ada film ya. Jadi kalau film ini dia banyak fungsinya yaitu untuk menawarkan eh, cara yang dinamis untuk mengemas cerita sejarah menjadi lebih menarik dan mudah diakses oleh generasi digital karena film ini kan sekarang banyak ya di bioskop atau bisa di bioskop secara offline ataupun online. Lalu kemudian bisa memperkaya juga pengalaman belajar, juga membuka ruang interpretasi yang luas bagi siswa. Film sendiri ada banyak jenisnya, ada film biopik, ada film animasi dan juga film dokumenter. Nanti saya akan berikan contoh ya, ini ada film biopik. Mungkin Ibu Bapak sudah menontonnya ya di bioskop karena waktu itu sangat terkenal filmnya. Jadi ada Sang Pencera, ada Kartini, ada Cokroaminoto, ada Soekarno gitu. Kemudian ada film animasi. Nah, film animasi sendiri biasanya dibuat oleh komunitas atau sebuah lembaga gitu ya. Kalau film animasi tentang lahirnya Sumpah Pemuda ini dibuat oleh Museum Proklamasi, Museum Sumpah Pemuda, mohon maaf. Jadi ini bisa disaksikan di YouTube. Jika ibu bapak membutuhkan sumber ini untuk pembelajaran sejarah di kelas, nanti bisa langsung play saja di YouTube seperti itu. Lalu kemudian ada juga film dokumenter. Film dokumenter yang saya contohkan ini adalah karya dari Ibu Fani Kotimah ya. Dia adalah seorang sutradara di Solo. Dia menciptakan film ini untuk menceritakan apa yang dialami oleh Ibu Kamia dan Kusdalini. Jadi beliau adalah dua perempuan yang pada masa Orde Baru ditangkap karena dianggap berafiliasi dengan Gerwani. Namun setelah hidupnya mereka harus bersusah payah, harus bersolidaritas untuk bisa menghidupi dirinya seperti itu. Apa sih manfaatnya ya mengintegrasikan karya seni dalam pembelajaran sejarah? Setidaknya ada 4 ya Ibu Bapak. Yang pertama, seni bisa mengubah sejarah dari sekedar bacaan menjadi pengalaman yang lebih menarik dan memikat rasa ingin tahu dari para siswa. Kemudian yang kedua ada bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi nanti siswa bisa dilatih untuk menilai berbagai peristiwa dari berbagai perspektif, bukan hanya menerima versi tunggal saja. Kalau di buku kan jelas ya seperti itu, tapi kita juga bisa melatih siswa untuk berpikir kritis seperti itu. Lalu bisa juga menumbuhkan rasa kebangsaan, jadi mengenal perjuangan, lalu mengenal tadi ya budaya, lalu ada mengetahui identitas bangsa melalui seni. Hingga bisa memiliki rasa cinta yang lebih dalam gitu, dan bangga dengan Indonesia gitu. Dan yang terakhir, seni bisa memungkinkan munculnya suara dari kelompok yang kadang terpinggirkan dan mungkin tidak tercatat gitu dari buku-buku yang ada. Seperti itu. Jadi seperti tadi ya di lukisan Pasar Banten itu ada sosok perempuan, lalu juga di tadi yang Bandung Lautan Api, seperti itu. Nah, itu dulu materi dari saya. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan ya Ibu Bapak. Silahkan. Izin bertanya, Bu. Oke, boleh Ibu Siti Hardianti. Silahkan Ibu. Wah, ini nge-freeze videonya. Mungkin sinyalnya gangguan kali ya. Halo Ibu Siti Hardianti. Mungkin jika sinyalnya tidak stabil bisa dimatikan saja Bu videonya. Jadi bisa langsung bertanya.
Atau mau ada ibu bapak yang lain dulu yang ingin bertanya? Saya boleh bertanya, Bu Tami? Boleh, silakan Ibu Nisa. Gini Bu, jadi kan saya sebenarnya memang juga awam ya dengan seni. Karena memang kayaknya bukan anak seni sih Bu. Nah kayak gitu tuh gimana Bu strategi kita untuk mengimplementasikan karya seni dalam pembelajaran sejarahnya ya? Oke, baik. Memang ya, untuk menggali sesuatu yang baru itu kan ada hal-hal yang harus ini ya, strateginya gitu ya, Bu Nisa. Kita sebagai pendidik itu harus memiliki mental ilmuwan seperti itu. Jadi, yang belajar itu bukan hanya siswanya, tapi kita sebagai guru, saya juga sebagai dosen tetap mengupdate atau tetap mengupgrade pengetahuan saya. Jadi, saya akan mencari tahu sumber-sumber baru, sumber materi-materi terbaru yang bisa dibahas di kelas sehingga bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi siswa-siswi. Nah, Ibu Ibu Nisa Wulandari nanti saat ingin mengeksplor lebih lanjut misalnya dari materi ini apa sih yang bisa saya cari karya seninya gitu. Berarti Ibu harus membaca dulu nih secara lengkap materinya, kemudian ditemukan oh, materi apa yang kira-kira bisa saya masukkan dari karya seni itu. Nah, karya seni itu juga bisa diambil dari apa yang kita temukan sehari-hari. Misalnya kita sedang mendengarkan musik, atau misalnya kita sedang menonton film, kita kemudian muncul ide, oh kita bisa nih masukin ini di dalam pembelajaran. Nah, selain itu, Ibu Nisa Wulandari juga bisa berkolaborasi ya karena mungkin kan ini hal yang cukup rumit ya tapi hal yang rumit saat kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat misalnya atau mungkin dengan guru seni kalau di sekolah itu kan bisa menjadi hal yang lebih menarik gitu jadi kita bisa saling bekerja sama mungkin misalnya kalau mau mengadakan pertunjukan seni atau drama di kelas kita bisa bertanya kepada guru seni itu gimana ya caranya supaya tata panggungnya lebih menarik gitu atau kostumnya untuk siswa bagaimana apakah ada ide dari guru seni tersebut. Nah, selain itu kita juga bisa memanfaatkan teknologi karena saya eh, sangat memahami bahwa mahasiswa Universitas Terbuka ini kan berasal dari berbagai wilayah ya dan nggak semuanya di perkotaan tapi juga ada yang di daerah-daerah yang tidak dapat menjangkau misalnya tadi pertunjukan seni yang sebagian besar ada di kota atau tadi pameran seni juga yang ada di kota. Tapi ibu bapak bisa menggunakan teknologi yang ada. Jadi bisa mengakses sumber-sumber yang digital seperti itu. Atau bisa juga menggunakan museum virtual. Karena kan sekarang ada nih museum virtual. Jadi silakan bisa dieksplor gitu sumber-sumber apa yang tersedia. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan proyek berbasis seni. Jadi seperti itu Ibu Nisa dari saya untuk pertanyaan yang tadi ditanyakan. Semoga dapat menjawab ya Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu Tami. Jadi bisalah nanti kayaknya saya belajar ya. Iya, terima kasih juga. Semoga semangat semangat terus ya untuk belajarnya dan semoga nanti siswa-siswinya juga terinspirasi gitu dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nisa Wulandari di kelas. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu Bapak? Nah, kalau tidak ada, saya memiliki sebuah ini ya, evaluasi materi dari pertemuan kita hari ini. Ntar saya tayangkan ya. Apakah sudah muncul di layar Ibu Bapak? Sudah terlihat dengan jelas Ibu. Oke, saya ingin Ibu Bapak mulai mencari atau mengulik nih di sekitar Ibu Bapak ada karya seni apa saja dan coba ya nanti dianalisis kira-kira dari karya seni tersebut dapat masuk ke materi pembelajarannya apa gitu. Nanti hasil temuannya diketikkan di diskusi sesi 8. Nanti saya akan lihat dan kita diskusikan bersama melalui e-learning ya, supaya pembahasan kita bisa terus berlanjut dan bisa menemukan ide-ide baru yang dapat Ibu Bapak gunakan di kelas. Seperti itu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akan akhiri pertemuan kita hari ini. Ya,
Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak hari ini dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk antusias Ibu Bapak selama 1 semester ini ya. Dan semoga nanti Ibu Bapak dapat diberi kelancaran saat UAS, gitu. Dan saya juga mohon maaf nih jika selama 1 semester ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu Bapak dalam membersamai selama pembelajaran. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih Bu Tami. Terima kasih, Sama-sama Ibu. Ibu Maisaroh. Dari pembelajaran yang ingin kita lakukan, dapat diketahui bahwa proses delivery atau penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah interaktif yang melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pembelajaran. Sementara itu, proses interaction dilakukan melalui tanya jawab dengan mahasiswa terkait dengan pemahaman dan pengalaman mereka yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Asesmen sendiri dilakukan dengan pemberian tugas kepada mahasiswa untuk menggali kembali karya seni yang ada di sekitar mereka yang dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran sejarah. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.